gitu. Ya, karena tidak pernah kita bayangkan perkembangan teknologi dan digital ini juga melibatkan pasarnya masyarakat dunia, ya. Kalau dulu petani dan peladang kalau mau jual hasilnya harus ke bandar, ya, harus datang ke pasar untuk menjual barang-barang. Dan kita juga kalau mau membeli keperluan sehari-hari ya minimal kalaupun tidak ke supermarket kita ke depan rumah membeli keperluan rumah lewat penjual yang pakai gerobak gitu ya. Artinya kita perlu bergerak dari rumah untuk mendapatkan keperluan rumah tangga. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian, keperluan kita itu bahkan cuma di ujung jari saja. Tanpa perlu keluar rumah dan tanpa bahkan perlu keluar biaya. Satu sisi ini menjadi peluang bagi umat Islam untuk punya penghasilan yang lebih banyak, ya. Artinya meskipun tidak punya toko fisik, tidak punya lapak secara fisik di tengah-tengah kota gitu ya atau di tempat-tempat strategis, maka melalui digital ini kita bisa punya lapak sendiri tanpa perlu modal yang besar, ya, hanya perlu akun sosial media. Kemudian tinggal memasarkan kepada para pembeli gitu. Jadi satu sisi ini memang menjadi keuntungan, menjadi peluang baik yang milenial, Gen Z atau yang sudah berusia juga, ya. Karena kalau kita lihat pegiat sosmed hari ini itu lintas usia Bapak Ibu. Jadi generasi bombers katanya gitu ya, yang kelahiran 60, 70 itu juga banyak yang terlibat bisnis sosial media gitu, ya. Namun Bapak Ibu, problemnya adalah ketika keuntungan-keuntungan itu kadangkala tidak membuat kita berwaspada bahwa ternyata ada akad-akad yang terlarang dalam agama kita. Terutama sekali berkaitan dengan etika dan moral hazar di dalam berjual beli. Misalnya kadangkala kita tidak peduli, ya, barang itu sesuai tidak dengan deskripsi yang kita sebarkan melalui sosial media atau tidak gitu. Dan kita kadangkala juga tidak peduli untuk mendapat cuan, untuk mendapat keuntungan meskipun dengan cara berbohong. Ya. Misalnya yang lagi rame hari ini, ya. Hanania Travel Bapak Ibu sekalian. Ya. Dia membayar sejumlah artis untuk endorse produknya. Dan memang habis-habisan, ya, di situ misalnya membayar para influencer, membayar para artis itu baik dengan paket umroh, ya, dengan lengkap semua fasilitasnya dari mulai tiket VVIP, ya, kelas bisnisnya, kemudian akomodasi selama di perjalanan, bahkan hotel ketika tiba di tanah suci. Ya, intinya dia berharap dengan adanya banyak artis dan banyak influence itu bisa mengangkat produk yang dia tawarkan. Dan betul memang, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Menanga sampai Pulau Rote itu kenal Hanania itu. Sampai yang di kampung-kampung kenal Bapak Ibu. Karena viral sekali. Ya. Viral sekali, yang tidak tahu pun, ya, itu juga mendapat pemasarannya. Karena Bapak Ibu, gadget kita ini kan dia mengintip konten-konten yang kita cari dan mendengar apa yang kita bicarakan. Ya. Jadi dia begitu cerdas gitu. Jadi kalau kita hari ini lagi ngomong nyari rumah atau nyari ruko, itu iklannya akan banyak ruko dan rumah. Hari ini kalau kita ngobrol Bu Ibu ngobrol menu atau masakan, iklan yang banyak keluar tuh iklan tentang menu dan masakan gitu. Jadi dia ngintip dan nguping pembicaraan kita. Dan itu real Bapak Ibu. Ya. Nah, Hanania ini itu justru di atas itu gitu. Kita tidak bicara travel, kita tidak bicara Hanania, bahkan mungkin tidak kenal, itu masuk juga iklannya. Ya, karena dia sanggup bayar belasan miliar hanya untuk ngangkat iklan di media massa. Ya, sementara yang beli produknya ya belum banyak gitu, ya. Ada yang sudah terlanjur beli,
Nah, dia sudah kena beban iklan yang begitu besar. Dan sudah banyak teman-temannya yang mengingatkan, Kang, ini sudah sudah over dari budget iklan. Ya, tapi karena dia yang mengejar iklan itu perlu banyak dan perlu mahal sehingga ngangkat produk yang dia jual, dia tidak peduli. Akhirnya teman-temannya satu persatu meninggalkannya. Nah, sampailah pada waktunya tanggal pemberangkatan, awal-awal masih mampu tuh memberangkatkan 300 orang, 500 orang, 1000 orang. Setelah itu barulah kemudian kita melihat dia keteteran karena sudah over budget. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya seperti apa Islam mengatur kita untuk mengiklankan produk? Apakah boleh sebebas-bebasnya atau ada batas-batas yang perlu diperhatikan, diwaspadai gitu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi prinsip dasarnya silakan kita mau kreatif dalam menawarkan produk, dalam menjual barang atau jasa, tapi ingat, jangan sampai kita melakukan manipulasi dalam kegiatan-kegiatan bisnis sehingga makanan kita tidak thayyib, tidak halal, ya, karena melanggar ketentuan-ketentuan syariat gitu. Jadi Islam melarang kita hanya mengejar cuan tanpa berkahnya. Apa itu cuan tanpa berkah? Yang penting untung walaupun menipu. Yang penting dapat banyak meskipun menzalimi orang. Yang penting laku walaupun ya menganiaya, ya, melakukan manipulasi dan lain-lain gitu. Ya, jadi Islam itu tidak mau kita itu mendapat harta tapi tidak ada berkah gitu. Karena tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan agama gitu, ya. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah ketika kita berbicara tentang konsep rezeki, ya, Gen Z hari ini atau mungkin milenial, termasuk generasi sebelumnya, itu meyakini bahwa ya kalau kita tidak kreatif, tidak dapat untung. Kalau kita tidak melakukan hal-hal yang tricky, gitu ya, artinya ada sedikit tipu daya kepada masyarakat, kita nggak dapat untung. Ya. Dia lupa Bapak Ibu sekalian bahwa Allah menyatakan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 58, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Bahwa yang menghasilkan uang itu bukan pekerjaannya, bukan kecerdasannya, bukan kepandaiannya, bukan ketenarannya, tapi Allah lah yang maha memberi rezeki. Gitu. Jadi tidak ada kaitan Bapak Ibu sekalian, harta itu dengan usaha kita, nggak ada. Usaha itu hanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ingat Bapak Ibu peristiwa air Zam-Zam. Allah takdirkan, ya, Nabi Ibrahim kemudian mengantarkan istrinya Hajar dengan Ismail di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Di lembah biwadin ghairi zizara, kering, kerontang. Ya. Hajar nanya, apakah ini perintah Allah? Kata Ibrahim, iya ini perintah Allah. Lalu kata Hajar, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Tapi bukan berarti ketika mereka kelaparan, Hajar tidak berusaha. Udahlah, tawakal aja nunggu Allah turunkan makanan, tidak. Dia nyari air Bapak Ibu. Antara Bukit Sofa dengan Bukit Marwa yang Allah abadikan sampai hari ini. Ya, walaupun jauh beda. Ya, kalau sekarang sudah marmer, AC, ya, bahkan sudah agak landai. Bukit Sofa, Bapak Ibu, itu bukit. Dia naik, menanjak. Dulu sebelum direnovasi oleh pemerintah itu kemiringannya kurang lebih sekitar 45 derajat. Itu miring sekali Bukit Sofa. Naik dia ke atas itu. Kalau Bapak Ibu masih lihat ada bukit yang diberi kaca itulah Bukit Sofa.
Itu tinggi sekali. Ya, jadi sudah dikasih marmer. Dan puncak Bukit Sofa itu ada di lantai 2, Bapak Ibu. Bayangkan lantai 2. Hajar itu naik ke atas, nyari air. Jadi dia tidak diam. Balik lagi ke Marwah. Makanya kan kalau haji umroh itu ada lampu hijau, Bapak Ibu. Tahu lampu hijau itu? Apa fungsinya? Di situ sunnah, tidak wajib, sunnah untuk harwalah. Apa itu harwalah? Lari, Bapak Ibu. Lari. Mengapa Hajar lari? Karena di space yang kurang lebih 150 meter itu, bolak-balik, baik dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, itu dia mendengar tangisan Ismail menjerit tangisannya. Jadi kayak melengking gitu, karena kehausan bayi. Jadi setiap kali Ismail menangis, tapi di zona tempat kita harwalah itu atau tempat kita lari itu tangisan Ismail semakin kencang. Dan Bapak Ibu jangan lupa ada satu episode yang jarang dibicarakan oleh kita, bahwa tanah ya, atau rute larinya Hajar dari Sofa ke Marwah itu batu cadas yang tajam. Itu kakinya berdarah-darah itu. Ketika berlari itu. Tapi dia tidak peduli karena mendengar tangisan Ismail. Dapat nggak air di Sofa, Bapak Ibu? Dapat nggak airnya di Sofa? Dapat nggak airnya di Marwah? Di mana airnya? Di dekat Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Allah ingin mengajarkan kepada kita, pekerjaan kita hari ini cuma perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang menjadi asbab datangnya rezeki, bukan. Rezeki itu murni pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita belajar. Makanya sering saya ingatkan bahwa kalau kita ibadah haji atau ibadah umroh, itu jangan cuma belajar rukun dan syaratnya, walaupun itu penting, itu manasik gitu. Tapi yang tidak kalah penting itu pelajarannya, hikmahnya. Ya. Mengapa harus ke Sofa? Mengapa harus ke Marwah? Mengapa 7 kali bolak-balik? Tawaf juga begitu. Mengapa harus bermiqat? Dan mengapa miqatnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nggak boleh yang lain. Ustadz, kenapa miqat dari hotel aja gitu misalnya? Nggak boleh, Bapak Ibu. Harus keluar terdekat ke Tan'im. 5 kilo jaraknya. Nah, itu hal-hal yang kita perlu pelajari. Maka bagi pegiat pegiat pejuang nafkah gitu kira-kira, atau pejuang rupiah kalau bahasa Gen Z gitu. Ini harus dipahami betul ayat ini gitu. Ya, sehingga apa? Jangan sampai ya rezeki itu kita cederai dengan cara-cara yang tidak halal. Ya, apalagi sampai meninggalkan perintah Allah. Kita tahu yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nggak sholat. Kita minta rezeki dari siapa gitu? Ya, harusnya ketika kita tahu sang pemberi rezeki itu adalah Allah, maka kita tidak jauh-jauh dari Allah gitu. Ikhtiar pekerjaan kita dari pagi sampai pagi lagi mungkin itu hanya usaha saja. Bukan yang real menjadi sebab datangnya cuan kepada kita. Ya. Dan penghasilan itu adalah ibadah sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ya, mungkin yang menonton juga siaran kita pada pagi ini, kita perlu pahami bahwa ketika kita bekerja cuma untuk cuan, kita nggak dapat pahala sama sekali. Mungkin kita dapat cuannya, dapat uangnya, dapat penghasilannya, tapi nggak dapat pahalanya. Padahal dalam kehidupan pengusaha muslim, ya, penghasilan itu bisa jadi pahala. Cuannya dapat, pahala dapat. Ya, jadi niatkan, ya Allah, saya bekerja ini untuk ibadah, menafkahi anak, menafkahi istri, menafkahi keluarga, menafkahi kedua orang tua, menjalankan kewajiban saya gitu. Ya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, penghasilan menjadi ibadah ini harus menjadi tujuan utama. Ya.
Kemudian pentingnya kehalalan dalam penghasilan. Jangan sampai kita terjebak dalam penghasilan haram, baik yang konvensional atau yang modern di era digital. Karena mungkin boleh jadi prakteknya berbeda. Ya, kalau dulu kan mungkin ribanya rentenir lah yang mungkin ada sampai hari ini. Ya, di zaman modern rentenirnya boleh jadi bukan manusia tapi robot. Aplikasi, platform, namanya bisa pay letter, namanya bisa kredit digital, bisa macam-macam. Tapi substansinya sama. Gitu. Perjudian dulu mungkin main kartu, main remi misalnya. Sekarang Masya Allah, bentuk perjudiannya sudah modern Bapak Ibu. Bisa namanya mystery box. Namanya berubah, tapi sama perjudian juga. Gitu, ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi jangan sampai kita itu mengabaikan ketentuan-ketentuan dari Allah. Yang kita kejar itu cuma harta. Ini Allah beri peringatan dalam surah At-Takatsur. Kita hafal ayatnya, surahnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtum, kata Allah. Al-makhabir. Manusia itu banyak dilalaikan hanya untuk mengejar cuan, mengejar harta. Mereka mengabaikan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka baru menyesal akibatnya nanti setelah zurtum, kata Allah. Jadi fi'il madi itu kalian telah sampai di alam kubur. Barulah kita sadar kita telah lalai di dalam kehidupan di dunia gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, konsep keberkahan menurut ulama, satu, tidak berarti tidak boleh kaya. Tidak berarti tidak boleh untung. Tidak berarti mengharamkan semuanya, tidak. Namun, satu, digunakan untuk ketaatan. Jadi kalau kaya itu bukan untuk dinikmati sendiri, tidak. Kita ingin berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf, membantu fakir miskin, muslim, non-muslim, lingkungan, hewan, itu semua ikut termaksimalkan dengan harta yang kita punya. Gitu. Makanya lihat Bapak Ibu, para sahabat yang kaya raya itu mereka hidup tidak untuk diri mereka sendiri. Kita masih ikut menikmati kebaikan-kebaikan hartanya. Utsman bin Affan, itu berapa banyak sumur yang dibangun di Indonesia, sumur bor, dari hartanya Utsman bin Affan. Padahal dia meninggal kapan Bapak Ibu? 14 abad yang lalu. Masya Allah. Itu pahalanya terus mengalir kepada dia gitu. Tolha bin Ubaidillah. Ya, itu luar biasa. Kalau di Mesir itu, saya masih ingat ada bangsawan, ada hartawan namanya Rojab. Bukan Rojab Thayyip Erdogan gitu ya. Namanya Rojab. Ini pengusaha supermarket, terutama keperluan rumah tangga. Terkenal sekali. Ya, dia bikin supermarket namanya Aulad Rojab. Anak-anaknya Rojab. Harganya murah Bapak Ibu, tapi nggak murahan. Ya, dari sayurnya, buah-buahannya, ya, daging, ayam, pokoknya keperluan rumah tangga. Ya. Dan Rojab bagi kami Bapak Ibu mahasiswa Indonesia di Mesir itu seperti orang tua kedua, walaupun Rojabnya sudah meninggal berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kita nggak pernah kenal, karena dia rutin ngasih beasiswa, ngasih sembako tiap minggu kepada tidak kurang 3.000 mahasiswa Indonesia di Mesir. Nggak pernah kenal kita. Ya. Jadi dia punya ratusan di Mesir itu punya supermarket namanya Aulad Rojab. Anak-anaknya Rojab. Subhanallah. Ya, sampai hari ini saya nggak kenal siapa tuh. Nggak pernah lihat fotonya, nggak tahu rumahnya di mana. Ya, saya bersama istri, kami kuliah di Mesir. Anak pertama lahir di Mesir. Sekarang belajar ke Mesir, ikut dapat lagi beasiswa dari Auladur Rojab. Subhanallah.
Ya. Jadi, nah kita pengen begitu Bapak Ibu. Kita kaya, tidak kita nikmati sendiri. Kita pengen semakin banyak umat yang merasakan manfaatnya. Meskipun perlu mencukupi kebutuhan pokok keluarga kita. Jangan kita banyak memberi keluar, kurang memperhatikan keluarga. Itu juga tidak boleh. Ya. Kemudian harta yang berkah menenangkan hati. Dia pasti Bapak Ibu. Itu kata Nabi. Harta yang berkah dari sumber yang halal, dia pasti menenangkan. Mohon maaf Bapak Ibu, sebagai introspeksi aja. Kalau kita sering tidak tenang, ya, sering bimbang, risau, galau, ya di samping kita memperbanyak zikir, istighfar, itu perlu juga kita muhasabah, ini kira-kira dalam harta kita ada nggak sumber yang tidak halal. Itu sudah aksiomatik, dia hukum yang memang telah berlaku umum, bahwa harta yang berkah mendatangkan ketentraman. Kemudian yang keempat, memberi kebaikan kepada banyak orang. Dan tidak membuat kita sombong, angkuh, pamer harta, pamer kekayaan, ya. Karena itu ciri-ciri harta yang berkah. Jadi kalau ada orang kaya sukanya pamer Bapak Ibu, mohon maaf. Kan banyak tuh yang suka flexing itu. Ya, pamer mobil mewah, pamer jam mahal, pamer rumah megah, ya. Itu ciri-ciri Bapak Ibu. Mohon maaf. Hartanya tidak berkah. Karena kalau harta yang berkah, dia tidak mungkin pamer. Gitu. Kejujuran sebagai pondasi keberkahan. Jadi di era digital, Bapak Ibu, ya, ketika orang banyak tidak peduli soal halal haram, jujur atau tipuan, kita istiqomah dalam kejujuran. Makanya mengapa sifat siddiq al-amin yang Allah munculkan pada diri Nabi sebelum sifat-sifat yang lain. Ya, apa gelar Nabi Bapak Ibu? Al-amin. Apakah cuma al-amin aja? Oke, itu sifat. Ada ini nama gelar Nabi ada nggak? Ada yang tahu nggak? Bapak Ibu, kalau kita ke Madinah, masuk dari Babu Salam, kan kita ziarah ke Raudhah itu. Kita nanti setelah dari Raudhah, kita kan mengucapkan salam kepada Nabi, Abu Bakar dan Umar gitu ya. Kita keluar lewat pintu Babul Baqi. Keluar dari Babul Baqi, Bapak Ibu, di depan kita itu ada bangunan. Sekarang jadi perpustakaan. Itu besar tertulis di atasnya nama-nama gelar untuk Nabi dalam hadis. Di antaranya Al-Mahi. Jadi Nabi itu ada gelar Al-Mahi namanya. Al-Mahi itu yang menghapus. Dia menghapus kesyirikan. Ada namanya Al-Aqib. Al-Aqib itu Nabi yang terakhir. Ada namanya Al-Hashir. Nanti yang mengumpulkan umat manusia di dunia di hadapannya pada Yaumul Mahsyar ketika matahari turun mendekat ke kepala kita. Itu nama-nama gelar Nabi. Tapi yang paling populer, Al-Amin. Amanah. Kata ulama, amin itu bukan cuma amanah, tapi juga jujur. Jadi mengapa Nabi ditonjolkan dengan karakter jual belinya, yang jujur, tidak culas, tidak menipu. Ya. Di antara yang kita dapat potretnya, Nabi kalau jualan, ngasih tahu ke penjual, ke pembeli. Bapak, Ibu, barang ini saya beli harga ini. Ya, silakan mau ngasih untung berapa. Itu model aja potret, tidak harus begitu, itu potretnya. Ya. Potret yang lain, beliau menjadi reseller, mitra Khadijah yang nanti bakal jadi istrinya, itu membawa barang-barang dagangan punya Khadijah dijual ke Syam. Dari Syam nanti beli barang bawa pulang ke Mekah lagi kembali. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa karakter pedagang yang Allah tonjolkan? Nah, ini rahasianya. Kata Nabi, "Fa in shadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima." Kalau pedagang itu jujur, tidak culas,
tidak menyembunyikan aib pada barangnya, maka jual belinya pasti diberkahi, kata Allah. Fa'in kadzaba wa katama muhiqat barakatu ba'ihima. Kalau dia berbohong, berdusta, menutupi aib barang-barang yang dia juga jual, maka dicabut keberkahannya. Bapak Ibu, kata Nabi, at-tajir as-saduq ma'an nabiyyin wasyuhada wassalihin. Pedagang yang jujur pada hari kiamat dikumpulkan bersama Nabi, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Subhanallah. Itu saking mulianya pedagang yang jujur. Dan itu mahal di zaman sekarang, Bapak Ibu. Ya. Ada yang mengatakan, Ustadz, yang jangankan yang halal, yang haram saja susah katanya. Ya, jadi mending ambil yang mudah aja lah, yang haram gitu. Nah, itulah akhirnya Bapak Ibu. Padahal dia tidak tahu ternyata bukan pekerjaan itu yang mendatangkan rezeki. Ya, tapi Allah yang memberi rezeki kita. Jadi rugi kalau kita cuma kaya raya tapi harta tidak berkah. Apalagi miskin dan tidak berkah. Nauzubillah Bapak Ibu. Itu 2 kali musibahnya. Udah berbohong dalam jual beli, menipu, rugi pula, tidak kaya-kaya, dan tidak berkah pula. Nah, itu Masya Allah. Ya. Jadi kalau kaya masih mending lah gitu ya, walaupun kehilangan berkah gitu ya. Walaupun tidak kita anjurkan. Namun jangan sampai ya jadi kehilangan semuanya. Nah, mencari harta untuk tujuan yang mulia. Prinsipnya Bapak Ibu kan kata para ulama, al-aslu fil mu'amalah al-ibahah. Hukum asal dalam muamalah itu mubah sebenarnya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, 5 larangan besar dalam penghasilan, apapun itu. Mau digaji, mau bekerja, ya, mau dengan pemerintah, swasta, mandiri, bermitra, apapun usahanya, konvensional atau modern, digital atau non-digital, 1, tidak boleh ada riba. 2, tidak boleh ada gharar. Gharar misalnya kalau di zaman digital, produk tidak jelas, investasi tidak transparan, ya, untungnya 100 juta, tapi yang dilaporkan cuma 30 juta. Nah, itu gharar Bapak Ibu yang diharamkan dalam agama kita. Maisir, perjudian, ini banyak ya, bentuknya seperti binary option ya. Jadi investasi digital kan sekarang banyak yang bodong Bapak Ibu. Ya, dan banyak pula yang sebenarnya perjudian tapi pakai nama investasi. Kan sudah banyak yang dipenjara. Ya. Taruhan daring, banyak sekarang. Termasuk game anak-anak kita. Itu ada yang judi Bapak Ibu. Dia main game, bertaruh. Ya, nanti dengan sejumlah poin yang dibeli pakai uang. Yang menang dapat bayaran, yang kalah rugi karena harus membayar yang menang. Itu perjudian modern Bapak Ibu. Hati-hati. Ya. Kan lagi belum ini kan rame ya, yang anak perempuan diomeli ibunya gara-gara mentop up gamenya sampai 10 juta untuk bertaruh dengan temannya, dan anaknya anak kelas 1 SMP Bapak Ibu, perempuan. Ya, walaupun mungkin tidak baik ya mengaibkan anak sendiri karena di video, cuman ya mungkin dia marah, ya 10 juta. Boleh jadi 10 juta itu sudah dipersiapkan untuk bayar sekolah, ya, atau untuk berobat. Tiba-tiba dipakai anak untuk top up poin gamenya dan kalah. Subhanallah. Ya. Nggak tahu kalau menang ibunya bersyukur atau enggak gitu. Jangan-jangan bersyukur alhamdulillah gitu ya. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian penipuan. Seperti buat testimoni palsu, banyak sekarang Bapak Ibu. Ya. Iklan menyesatkan, banyak. Gitu. Jadi kadang-kala
iklan tidak sama dengan barang yang sampai. Ya, kan kadang barangnya bagus sekali, bentuknya, kualitasnya, tapi yang nyampe Masya Allah, ya, bahan dari plastik, kemudian rapuh, tidak kuat, gitu ya, banyak yang penyok, banyak yang rusak, kan begitu hari ini. Ya, kadangkala ada yang tidak sengaja, bisa dikomplain dan bisa di refund atau dikembalikan, diganti yang baru. Tapi banyak juga yang membiarkan itu terjadi. Ya. Nah, kemudian kezaliman, nggak boleh Bapak Ibu, kezaliman. Artinya di dalam jual beli tidak boleh ada pembagian profit yang tidak adil. Harus adil, sesuai dengan porsi dan kontribusinya. Siapa yang paling banyak kontribusinya, ya layak untuk dapat lebih. Tapi jangan yang lebih capek, yang lebih penat, yang lebih banyak bekerja, dapat lebih kecil. Ada orang yang tidak kerja, dapat profit, dapat bonus, dapat komisi yang lebih besar. Nah, contoh, mohon maaf Bapak Ibu, dalam budaya MLM. Meskipun tidak semua Bapak Ibu, ya contoh kan ketika MUI membuat fatwa, bagaimana skema MLM yang ada upline dengan downline, di mana upline ya itu mendapat bonus, mendapat komisi dengan menambah anggota baru. Boleh nggak? Boleh. Dengan satu syarat, dia punya kontribusi, bukan cuma merekrut. Apa kontribusinya? Mengajarkan, mengcoaching, membina, agar dia mahir menjual barang, berkomunikasi dengan pelanggan, dapat menjelaskan kualitas produk. Itu Bapak Ibu. Jadi tidak boleh cuma merekrut, dapat komisi. Setelah itu dia dapat komisi tiap bulan, sementara yang kerja downline-nya, orang lain yang kerja. Itu haram Bapak Ibu, nggak boleh. Jadi upline harus punya kontribusi, bukan cuma merekrut. Gitu, ya. Konten kreator, hati-hati Bapak Ibu, anak-anak kita. Kan sekarang anak-anak kita tanya, apa cita-citamu di masa depan? Konten kreator. Kemarin saya ada anak baru lulus SD gitu ya. Jadi saya nggak tahu tuh ada tayangan di sekolahnya gitu ya. Dia mencantumkan cita-cita 20 tahun ke depan jadi konten kreator gitu. Ya, anak-anak gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, konten kreator prinsip dasarnya ta'awun alal birri wat taqwa. Karena dia bantu memasarkan produk orang lain atau produk dirinya sendiri. Ya. Maka tidak boleh ada konten-konten yang haram. Ya. Saya tidak mengatakan semuanya haram Bapak Ibu, tapi ada yang halal, ada yang haram. Ya. Minimal konten itu ada yang netral dia gitu. Ya. Jangan sampai konten yang haram. Ya, kontennya ada pornografi, menawarkan, memasarkan perjudian, promosi riba. Ya, bahkan mohon maaf ada suami istri ngajak anaknya bikin konten-konten ucapan-ucapan yang sangat pornografi, porno aksi Bapak Ibu. Walaupun cuma bercanda, tapi disampaikan di ruang publik karena sosial media itu ditonton jutaan pasang mata. Ya. Kan banyak tuh kayak adegan-adegan, kemudian dialognya dialog yang porno. Dan melibatkan anak-anak yang masih kecil Bapak Ibu, Masya Allah. Ini nggak boleh. Ya. Ada yang bikin-bikin dialog di kamar tidur, ya. Jadi konten semua gitu. Itu haram Bapak Ibu sekalian. Ya. Padahal ruang publik itu ya paling jauh itu ya di ruang keluarga kita. Kalau sudah masuk kamar tidur itu ruang private, tak boleh seorang pun yang tahu, gitu. Ya, tapi hari ini tadi sudah tidak peduli halal haram, jadi ya menghalalkan segala cara. Maka untuk influencer dan yang mengendorse produk Bapak Ibu, gitu ya, kan saya juga sering itu Ustadz, kadang tokoh itu kadang diminta untuk mengendorse buku atau hotel atau homestay
atau produk-produk tertentu, kesehatan, makanan, pakaian, Bapak Ibu, maka prinsip dasarnya akad sewa menyewa. Akad sewa jasa, kalau memang dibayar. Kalau secara sukarela, ya berarti tidak berbayar. Gitu ya. Nah, kalau berbayar, akadnya sewa menyewa. Jadi sewa produk. Pertama, jasanya harus yang halal. Tidak boleh nanti saya bayar 50 juta tapi ya bohong-bohong dikit lah. Nah, itu nggak boleh Bapak Ibu. Pokoknya ini kan ada pesaing di sebelah, udah bilang aja pokoknya barang ini sudah diuji lab ya, lebih bagus dari produk sebelah gitu misalnya. Kan sekarang begitu Bapak Ibu. Jadi berkompetisi secara tidak sehat antara produk skincare misalnya. Kan sekarang sudah sampai ke pengadilan itu. Berjilid-jilid, berbulan-bulan itu sosmed penuh dengan cekcok perdebatan soal skincare tadi, ya. Yang pakai merkuri, nggak pakai merkuri dan lain-lain gitu ya, untuk pemutih gitu. Kemudian affiliate Bapak Ibu. Affiliate itu akadnya adalah akad keagenan, namanya simsaroh dalam bahasa Arab. Kami dulu di Mesir kalau mau nyewa rumah itu kadangkala tidak ketemu dengan pemilik rumah, ketemu dengan agen. Dulu saya ketika awal menikah untuk menghemat biaya, saya jumpa simsar. Saya bilang tolong carikan rumah yang paling murah di Kairo. Ya, dapat rumah di ujung kota Kairo, lantai 5 tanpa lift dan kosong tanpa perabot, paling murah. Alhamdulillah gitu. Ya, waktu itu mungkin sekitar berapa ya? 150 real 150 pound itu mungkin ya sekitar 300.000 per bulannya gitu. Ya, sangat murah untuk ukuran rumah besar dengan 2 kamar dan 1 ruang tamu gitu ya. Jadi ada simsaroh itu, dan itu di banyak negara ada Bapak Ibu. Agen. Sama lah kan kita kadang yang jual properti kan pakai agen. Itu akad sama dengan affiliate pada hari ini. Jadi kalau ada yang nanya kan lagi rame Bapak Ibu. Tawaran affiliate atau menawarkan memasarkan produk. Ustadz katanya ada yang mengharamkan karena kita tidak memiliki barangnya. Kan Nabi mengatakan la tabi' ma laisa indak. Jangan jual barang yang tidak kamu miliki. Kata para ulama, konteks hadis ini Nabi sedang berbicara kepada para penjual. Artinya, kalau memang dia belum punya barangnya dan tidak ada distributor lain yang memang menjanjikan rutin barang itu sampai kepadanya, maka jangan jual barang itu. Karena kan belum pasti barang itu ada. Tapi kalau sudah ada distributor rutin gitu ya, mungkin yang memasok telur atau sayur, dia udah punya distributor utama, maka dia boleh memasarkan terus. Yang tidak boleh kalau tidak ada sama sekali, itu yang dilarang. Ya. Sama kan sekarang ada pre-order gitu ya. Nah, itu nggak boleh kalau barangnya nggak jelas dan nggak ada kepastian barangnya bakal ada. Itu nggak boleh, haram. Ya. Nah, termasuk affiliate Bapak Ibu, itu tidak boleh melakukan penipuan juga. Ya. Sengaja atau tidak sengaja. Dia tahu nih orang ini memang ada akun sosial media, katanya jual misalnya jual tiket ke tempat wisata. Dia tahu ini memang bodong sebenarnya. Karena pre-order, bayar dulu nanti tiket dikirim, ternyata nggak dikirim-kirim. Dan dia tahu banyak yang rugi, tapi karena banyak yang tertarik, banyak orang beli, maka dia jadi affiliate. Itu haram Bapak Ibu. Meskipun mungkin kita tidak langsung melakukan penipuan, tapi membantu orang melakukan penipuan, dosanya sama. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, dropship. Ya. Jadi kalau kondisi yang dibolehkan itu miripnya akad wakalah. Jadi dropship itu menjadi wakil bagi penjual untuk memasarkan barang dan dia berhak mendapat bayaran. Yang tidak boleh, ya, Nabi katakan tadi kita tidak boleh menjual barang yang memang kita tidak miliki dan kita tidak punya akses ke orang yang menjual barang gitu.
Baik Bapak Ibu, ini sebagai pengantarnya 40 menit, mangga barangkali ada pertanyaan kita persilakan. Baik, mangga Bapak-bapak, Pak Ahmad, Pak Yanwar, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sekarang ini sedang musim bagi pensiunan seperti kami-kami ini. Tapi punya sedikit tabungan dan merasa tidak halal kalau didepositokan. Akhirnya kami ini membeli saham di BEJ gitu. Membeli saham. Misalnya saham itu saham sebuah produk dan sebagainya. Lalu nanti dijual lagi. Dan akhirnya bahkan mendapatkan keuntungannya itu jauh lebih dari deposito. Karena saham ini kan bisa dijual juga dalam waktu 1 minggu sudah bisa dijual. Atau bahkan ada yang berapa jam kemudian juga bisa dijual. Dan lebih. Tapi saya berpikir kok mudah sekali gitu. Sepertinya mudah sekali walaupun kemungkinan ruginya juga ada. Tapi tergantung kita. Saya berpikirnya awalnya membeli saham itu kan seperti seorang tetangga menawarkan sebuah usaha, kemudian kita ikut, kemudian untung, kemudian tetangganya juga terbantu usahanya dan kita juga ikut untung gitu. Saya pikir seperti itu, tapi kok sekarang seperti mudah. Hanya dengan ujung jari itu kok kita bisa mendapat untung, apakah itu halal atau tidak? Ya. Terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu, deposito tidak semuanya haram. Ada deposito syariah yang patuh syariah. Bahkan ada deposito yang tidak pakai label syariah, tapi dia patuh syariah. Kan yang paling utama itu bukan labelnya, bukan namanya, tapi kepatuhannya terhadap nilai-nilai syariah. Di antaranya adalah kita tidak boleh mendepositokan atau menanam modal pada usaha-usaha yang haram. Saham di pabrik miras misalnya, nggak boleh. Ya. Saham di tempat hiburan malam yang banyak maksiatnya nggak boleh. Ya kan contoh seperti pemerintah DKI kan pernah mencabut itu saham-sahamnya di pabrik-pabrik miras. Itu bagus. Ya, sayangnya tidak diikuti oleh semua provinsi gitu. Jangan sampai Pemda itu hilang berkahnya karena ikut nanam saham di pabrik miras walaupun punya izin. Konon katanya untuk non-muslim gitu ya. Tapi kan kita muslim, Bapak Ibu, menjual barang haram, hasilnya haram. Itu konteksnya begitu. Menjual barang haram, hasilnya haram. Investasi pada usaha yang haram, hasilnya haram. Gitu, ya. Jadi jangan sampai kita keliru di situ gitu ya. Nah, untuk dana pensiun Bapak Ibu sekalian, boleh kita main saham tadi gitu ya. Dan memang saham Bapak Ibu, pertama dia harus aman syar'i. Nah, itu ya. Aman syar'i itu artinya tidak ada akad-akad yang haram di situ. Maka tadi perlu juga diwaspadai. Jangan sampai dia cuma money game. Investasi bodong sebenarnya yang ada itu adalah perjudian. Jangan, kan banyak pakai nama investasi, pakai nama saham tapi sebenarnya judi. Makanya pilih betul yang sudah tervalidasi oleh OJK misalnya. Walaupun tidak menjamin tapi minimal meminimalisir. Nah, kira-kira begitu. Ya. Kemudian nah termasuk juga ketika kita berbicara saham tadi Bapak Ibu ya, dia harus pastikan dinamika atau fluktuasinya tidak sampai goror, tidak sampai perubahannya terlalu jomplang gitu misalnya. Ya, beli harganya misalnya di angka 2 juta per lembar misalnya gitu. Kita beli saham di sebuah perusahaan besar,
tiba-tiba besok jatuh jadi Rp1 nilainya gitu misalnya. Nah, ini gharar Bapak Ibu. Jadi terlalu cepat perubahannya itu juga tidak baik. Makanya gharar itu kan sesuatu yang tidak jelas, yang suka berubah-ubah. Itu dilarang Bapak Ibu sebenarnya. Nah, tapi kalau tumbuhnya normal, tumbuhnya natural, tumbuhnya tidak ekstrim, itu masih diperbolehkan. Kita mau jual day by day, atau per minggu, atau per bulan, ya nggak ada masalah. Gitu ya. Yang penting tadi dia halal, jadi itu aman syar'i. Yang kedua, aman regulasi. Dia punya izin. Dia punya izin, dia punya punya legal formalnya. Jangan sampai nanti tiba-tiba dia nggak punya izin, dicabut, uang kita hilang. Mau nuntut ke siapa? Kita bisa kena pasal lalai terhadap uang sendiri. Nah, itu perlu berjuang lama di pengadilan, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Ini kan yang belum lama ini ketika ada seorang nasabah, sebuah bank, setornya kepada pegawai. Ya, dan ketika ditanya uangnya mana, karena itu uang gereja gitu ya, bank nggak lepas tangan, cuci tangan, nggak mau tanggung jawab. Kan kamu store kepada itu katanya. Bank nggak terima uangnya gitu. Nah, ini kan bahaya Bapak Ibu. Jadi legal, jadi aman syar'i, aman regulasi. Yang ketiga kalau bahasa pemerintah, aman NKRI gitu ya. Artinya tidak boleh ada usaha-usaha yang berhubungan dengan teroris gitu ya, dengan gerakan radikal itu nggak boleh. Jadi banyak Bapak Ibu sebenarnya skema atau instrumen untuk menginvestasikan harta kita, gitu ya. Sukuk Bapak Ibu itu juga bagus. Ya, beli ke BSI atau beli ke muamalat, untungnya juga lumayan gitu. Wallahu alam. Mangga barangkali Ibu ada yang mau nanya? Silakan. Mangga masih ada, silakan. Temanya bebas tentang muamalah apa aja boleh. Saya mau nanya tadi. Oh iya, silakan. Saat ini kan salah satu holding BUMN dan Antara itu mengeluarkan namanya Bond Patriot sama Merah Putih ya. Yeah. Di situ kan salah satunya sebenarnya ada misi yang tersembunyi di situ. Kalau dulu kita kan ada tax amnesty gitu kan, jadi orang-orang itu bisa legal membayar fee kepada pemerintah dan harta yang kita dapatkan itu halal. Tapi yang sekarang ini kan dengan adanya Patriot Bond itu, bahwa diharapkan semua uang itu bisa masuk dengan perlindungan undang-undang yang bahwa uang itu tidak akan ditanya dari mana. Kemudian uang itu tidak akan juga dipidanakan kalau dari hasil korupsi atau yang mana, yang penting masuk. Dan dengan kupon yang nilainya 2%. Nah itu bagaimana ya tadi ya? Karena kan itu pemerintah juga berniatnya seperti itu. Tidak ada tax amnesty, tapi dia akan memasukkan uang-uang yang halal dan halal itu masuk ke dalam bond dan Antara itu. Dan demikian dan. Iya, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, memang ada dugaan ya bahwa media-media itu menjadi tempat untuk pencucian uang. Koruptor, penjahat, ya, mafia, itu nanti dia punya bank sendiri. Namanya itu gitu ya. Ada dugaan kuat ke situ gitu ya. Dan sampai hari ini belum ada bantahan juga gitu ya. Maka kalau saya Bapak Ibu sekalian, kan kata Nabi, da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Jadi kalau memang kita tahu ada indikasi kuat ke situ, udah saya sarankan tidak terlibat di situ. Karena kita nggak boleh coba-coba. Karena keuntungannya bakal kita bawa pulang ke rumah. Kita kasih makan anak istri kita, jangan sampai nanti dari sumber yang haram. Itu yang penting. Jadi memang tadi kalau dilihat memang menggiurkan. Ya samalah seperti yang lagi rame soal MBG gitu ya. Nah, walaupun masih banyak perdebatan di sana sini, tapi kalau memang kita ragu lebih baik tinggalkan.
Itu paling aman Bapak, meninggalkan sesuatu yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Masih banyak kok usaha-usaha yang halal lainnya. Maka tadi jangan cuma melihat nilai nominalnya, tapi lihatlah halal atau tidak. Karena nanti kita untung ruginya kan bukan cuma dunia, tapi juga ada dimensi akhirat. Maka jangan sampai ngejar nominalnya besar, yang ini udah pasti halal, tapi kecil untungnya. Ini kan besar, walaupun ya masih abu-abu. Ambil yang besar, nah, kita karena begitu gitu. Bapak Ibu, kita harus memahami konsep rezeki tadi, bukan nilai itu kan hanya dalam hitungan kita. Maka kalau saya lebih memilih kecil yang pasti halal daripada besar tapi meragukan. Saya kira begitu. Satu lagi Tad, ini di luar konteks yang ini. Di kita itu kan ada TPQ yang mendidik anak-anak untuk belajar ngaji dan sebagainya gitu kan. Nah, di antara kita tuh kita ada pembinaan itu untuk mendidik anak-anak untuk berani azan gitu kan. Tapi ada sebagian jamaah itu yang melarang atau mungkin tidak memperbolehkan untuk anak kecil itu azan. Padahal dari segi kapasitasnya, dari bahasanya, dari maharajnya dan sebagainya dia bagus gitu kan. Dan bahkan dia bisa dibilang pernah juara di beberapa lomba. Nah itu hukumnya gimana ya Tad? Kalau misalnya ada anak kecil yang kita perbolehkan untuk azan, itu Tad. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada ibadah dalam agama kita meletakkan syarat akil baligh, akil dan baligh. Ada yang tidak meletakkan sebagai syarat. Nah, di antara ibadah yang tidak diletakkan syarat akil baligh adalah azan. Jadi azan itu boleh anak kecil yang belum baligh, boleh. Karena dia lebih kepada mengumandangkan saja. Meskipun memang kalau kita bicara pada konteks yang lebih luas gitu ya, maka memang lebih afdol dia sudah berakal dan dewasa. Agar dia tahu lebih paham makna lapal-lapal azan dan lain sebagainya gitu ya. Namun dia tidak menjadi syarat. Jadi azan itu boleh anak kecil, remaja ataupun dewasa. Sementara kalau memimpin sholat fardu misalnya, itu ulama sepakat harus dewasa dan sudah baligh, nggak boleh anak kecil. Anak kecil boleh jadi imam kalau sholat sunnah, tarawih, idul fitri, idul adha, itu karena dia sunnah. Jadi tidak memberi syarat harus imamnya yang sudah akil balik. Sementara kalau sholat fardu itu harus akil balik. Jadi Bapak Ibu perlu juga mengkomunikasikan kepada masyarakat, kepada rekan-rekan kita bahwa azan itu tidak meletakkan syarat cuma untuk orang dewasa saja. Saya kira begitu Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan kajian pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah bertemu lagi di lain kesempatan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.